Orang-orang Yunani kuno, kapan mereka membiasakan diri untuk menikahkan anaknya, anak perempuannya? Kisaran umur 5 tahun. 5 tahun mereka dijodohkan, kemudian usia 10 tahun mereka dinikahkan. Bagaimana dengan orang Romawi? Orang Romawi biasa menikahkan anak perempuannya di usia 10 tahun sampai 12 tahun. Orang Cina, orang India bahkan jauh lebih dini daripada itu. Itu pernikahannya, Baraya, bukan hanya penjodohannya tetapi pernikahannya. Kalau kemudian kita lihat orang-orang Israel, orang-orang Israel itu misal menikah di usia 3 tahun. Biasanya dijodohkan kemudian dinikahkan di usia 3 tahun, kemudian menjalin hubungan rumah tangga setelah umur 11 atau 12 tahun. Itu adalah tradisi di masa lampau. Bahkan kalau Baraya melihat tradisi-tradisi Nusantara di seluruh suku-suku bangsa di Indonesia yang ada, Baraya juga akan menemukan praktek yang sama bahwa orang-orang di masa lampau memang menikah di usia sebelum 14 tahun. Jadi, walaupun itu sama sekali tidak wajar di zaman sekarang, tetapi di masa lampau, misalkan Nabi Muhammad yang umurnya 50 tahun, kemudian menikahi seorang gadis yang usianya 6 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sama wajarnya dengan Bunda Maria, itu ibunya Yesus. Bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusufnya berusia 90 tahun, dan Maria berusia 12 tahun. Apakah itu termasuk pedofilia? Tidak. Seluruh bangsa di seluruh dunia pada masa lampau memang menikahkan anak-anaknya di usia yang sangat dini, khususnya untuk perempuan. Kalau saya melihat video dari Guru Gembul ini ya, sebenarnya dia ini tidak terima kalau junjungannya yaitu Muhammad dikatain oleh orang-orang bahwa dia menikahi anak di bawah umur dan Nabi Muhammad disebut dengan pedofil. Jadi Guru Gembul ini tidak terima, makanya dia membanding-bandingkan dengan Kristen. Ngapain? Kalau Anda mau menjawab orang tentang Islam, nggak usah membandingkan dengan Kristen, Pak. Kalau Anda terlalu sibuk membahas kekristenan, akhirnya banyak orang-orang yang mengerti tentang kekristenan dan penasaran, dan akhirnya mereka mencari kebenaran Kristen dan mereka terima kebenaran itu. Karena tidak terima, nabinya dikatain oleh orang bahwa pedofil gitu ya, menikahi anak kecil, makanya dia juga menyebut tokoh-tokoh di dalam Kristen itu ada yang pedofil juga, termasuk Ishak dan Yusuf. Jadi mereka berdua ini adalah pedofil karena menikahi anak kecil. Nah, yang tidak masuk akal bagi saya, mungkin juga bagi Bapak Ibu, adalah pernikahan Ishak dengan Ribka, di mana menurut Guru Gembul, Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Jadi Ribka berusia 3 tahun waktu dinikahi oleh Ishak. Dan dia mengutip buku dari seorang rasi Yahudi. Dan ini satu-satunya rasi yang membuat penafsiran. Ingat loh ya, ini adalah tafsiran rasi, bukan data sejarah yang mengatakan tentang usia Ribka sebenarnya. Tapi tafsiran seorang rasi yang juga ditentang oleh rabi-rabi Yahudi. Dan benarkah Ribka pada waktu itu berusia 3 tahun ketika dinikahi oleh Ishak? Mari kita melihat Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat yang ke-15 dan seterusnya berbunyi demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Kalau
Guru Gembul tadi mengatakan bahwa usia Ribka pada waktu itu 3 tahun ini janggal. Ini bertentangan dengan data sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah buku sejarah yang paling tua. Seharusnya buku inilah yang dipakai untuk menjadi rujukan. Di sana tadi dikatakan bahwa Ribka itu adalah seorang gadis. Dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata na'ara yang artinya gadis atau gadis muda. Dan kemudian gadis muda ini sedang membawa buyung di dalam bahunya. Buyung itu kan ukurannya besar ya. Kalau anak 3 tahun, nggak mungkin dia bisa membawa buyung di bahunya. Dia menimba air dari sumur, kemudian menaruh dalam buyung itu, buyungnya taruh bahunya, kemudian dia naik turun. Itu mustahil kalau anak usia 3 tahun. Hanya anak-anak yang sudah dewasalah yang bisa melakukan tugas ini. Pekerjaan orang besar, memberi minum ternak, menimba air dari sumur, membawa buyung itu untuk minuman ternak, bahkan dibawa pulang untuk keperluan keluarga. Anak usia 3 tahun itu seberapa sih besarnya? Nggak mungkin kan bisa melakukan tugas ini. Nggak mungkin. Lalu dia juga bisa berbicara dengan fasih dengan orang lain. Bahkan dia bisa membedakan itu siapa. Dia memanggil hamba Abraham dengan sebutan Tuan. Itu nggak mungkin dilakukan oleh anak usia 3 tahun. Jadi Guru Gembul jangan mengutip. Kalau Anda kalau Anda berpendidikan, jangan mengutip dongeng-dongeng seperti ini ya. Buku palsu yang ditulis oleh Rasi ini. Jangan. Jadi kalau Anda mau membahas tentang Islam, ya Islam saja. Nggak usah dikait-kaitkan dengan Kristen. Itu iman kami. Sama saja Anda sedang menjelek-jelekkan iman kami ketika Anda membahas ini. Meskipun Anda menunjukkan referensinya. Tapi referensi itu salah. Kemudian yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa Maria menikah dengan Yusuf usianya 12 tahun. Dan Yusuf pada waktu itu sudah tua, usianya 90 tahun. Jadi kakek-kakek menikahi anak yang masih belia, usia 12 tahun. Dan masalahnya, cerita ini tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah mencatat usia Yusuf dan juga Maria ketika mereka menikah. Hanya waktu tunangan itu disebut dalam Alkitab, tapi usianya tidak pernah disebutkan. Tapi ada satu sumber yang menyebut tentang usia Yusuf dan juga Maria, yaitu di dalam buku apokrif atau kitab-kitab palsu Perjanjian Baru, kitab apokrifa. Di dalam kitab apokrif, Proto-Evangelium Yakobi dan juga Book of James, kalau kita melihat di dalam buku ini, The Apocryphal New Testament, halaman 42, pasal yang ke-8 dan 9, di sini disebutkan tentang usia Maria, yaitu 12 tahun ketika dia dinikahkan dengan Yusuf An-Najjar yang usianya 90 tahun dan dia adalah seorang duda yang sudah memiliki anak laki-laki. Jadi pernikahannya dengan cara diundi dengan anak panah di dalam cerita ini. Nah, cerita inilah yang dikutip, yang selalu dibangga-banggakan oleh Guru Gembul ini dan juga para mualaf-mualaf yang lain. Ngaco sekali ya, menyerang kekristenan pakai data-data palsu, dan itu mudah untuk disanggah karena orang-orang Kristen juga punya buku-buku seperti ini. Saya juga punya buku-buku seperti ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dan juga mualaf-mualaf yang lain termasuk Sinandar itu hoax, ngawur. Mereka hanya mengutip dalam buku-buku palsu. Seharusnya kalau mereka mau berbicara tentang kekristenan, yang sesuailah dengan Alkitab.
Sekian dari saya, semoga video ini juga sampai kepada guru gembul dan dilihat olehnya sehingga dia kembali berpikir tentang data-data yang dia kutip bahwa itu adalah buku-buku palsu dan yang benar adalah Ribka dan juga Maria tidak menikah di usia belia seperti Aisyah. Demikian, semoga ini memberkati kita dan juga mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.